Halo Unsuckable People. Wow, luar biasa amen hari ini. Oh ya Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk lebih dalam menyembah Tuhan, saya rindu sekali kita bisa bersama-sama memberikan sorak-sorai kepada Allah kita yang luar biasa di tempat kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri. Saya rindu kita bisa bersorak-sorai, bertepuk tangan, dan kita teriakan haleluya bagi Allah kita. Amin. Hitungan ketiga kita lakukan bersama-sama. 2, 3, haleluya, haleluya. Amin. Saya rindu saudara, hal-hal ini bisa terus kita rasakan di dalam kehidupan kita, bagaimana Allah bekerja dengan dahsyatnya. Dan tanpa terasa kita sudah menginjak bulan Juni. Dan di bulan Juni ini kita punya tema yang luar biasa juga, Voice of God. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan. Dan mari beri diri kita selama sebulan ini untuk terus mengikuti minggu demi minggu. Dan percayalah, kita akan mengetahui bagaimana suara Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Kita bisa mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Baik, saya menyambut Bapak Ibu Saudara semua, baik yang ada di Jatinangor, di luar kota, di Jakarta, bahkan di Jayapura. Mari kita sama-sama berikan yang terbaik di hari ini. Dan saya juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali join di ibadah online kita, untuk bisa bersama-sama merasakan hadirat Tuhan, sukacita yang sama yang ada di tempat ini. Dan saya juga rindu untuk Bapak Ibu Saudara bisa mengisi link yang ada di description box, yang ada di handphone Bapak Ibu Saudara masing-masing, untuk bisa mengisi link tersebut. Sebab kami rindu untuk mengenal Bapak Ibu Saudara lebih dalam lagi. Oke, baik, saya akan membacakan beberapa pengumuman buat kita semua. Yang pertama, Releasing Vision for Leader yang akan dilaksanakan pukul 6 sore hari ini via Zoom. Yang kedua, Worship Night ya, akan diadakan malam ini di YouTube channel Unsuckable Worship. Jadi nantikan malam ini, amen, untuk kita sama-sama bisa memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang ketiga, Midweek Devotion yang akan dilaksanakan Rabu malam pukul 7 di IG Live Unsuckable Church. Dan yang terakhir, Women's Meeting Sabtu 13 Juni pukul 7 malam di IG Live Unsuckable Church. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara jangan melewatkan setiap event demi event yang ada di Unsuckable Church. Haleluya. Oke, baik, kita akan menyaksikan bersama-sama video bulanan kita. Hai Unsuckable Church, bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semua tetap antusias dan bersemangat, karena semakin hari kita semakin bersahabat dengan kondisi pandemi COVID-19. So, di bulan Juni ini kita memiliki tema Voice of God atau Suara Tuhan, diambil dari kitab Keluaran 15 ayat yang ke-26. Firman-Nya, jikalau kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, saudaraku, bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan ini pasti memiliki suara. Tetapi setiap suara itu pasti berbeda-beda, memiliki keunikannya. Demikian juga suara Tuhan itu selalu memiliki keunikan. Nah, suara Tuhan itu bicara pribadinya Tuhan. So, artinya bahwa di mana ada suara Tuhan, pasti ada hadirat Tuhan, ada pribadi Tuhan yang hadir di tengah-tengahnya. Nah, saudaraku, suara Tuhan juga itulah yang menciptakan dunia ini, karena di dalam suara ada perkataan, dan perkataan Tuhan ada firman-Nya. Itu sebabnya semua diciptakan dengan suara Tuhan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita hidup dan kita bertumbuh oleh karena keberadaan suara. Jadi soalnya penting bagi kita semuanya untuk memiliki suara Tuhan.
Karena suara Tuhan menentukan kesuksesan dan masa depan kita. Itu sebabnya Tuhan mengkomunikasikan dirinya melalui suaranya. Nah, suaranya itu menjadi sarana untuk dia menyatakan siapa pribadinya. Dia menceritakan apa yang ada di masa lalu, dan dia juga menceritakan kepada kita apa yang akan terjadi di masa depan, sehingga kita terlibat di dalam rencananya. Itu sebabnya dibutuhkan pendengaran yang baik agar kita mampu menangkap segala sesuatu yang Tuhan telah komunikasikan ke dalam kehidupan kita. Nah, bayangkan saudaraku, kalau kita mampu memiliki pendengar yang baik, maka suara Tuhan itu akan tinggal dalam diri kita. Nah, kalau suara Tuhan tinggal dalam diri kita, itu artinya pribadi Tuhan pun tinggal di dalam kehidupan kita. Lukas 8 ayat 18 dikatakan begini, karena itu perhatikanlah cara kau mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang dianggap ada padanya. Nah, saudaraku, ayat ini menceritakan bahwa kalau kita memberikan perhatian dengan apa yang kita dengar, maka kita punya kesempatan untuk bisa menangkap pendengaran berikutnya. Tetapi jika pendengaran kita tidak begitu baik, maka apa yang kita dengar sebelumnya itu jadi hilang dalam kehidupan kita. Sebab saudaraku, mari kita semua memberikan perhatian khusus untuk kita mendengarkan Tuhan. So, Unskippable Church, mari kita jalani bulan Juni ini dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan, agar masa depan kita terjamin di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Wow, pesan yang luar biasa, amin, dari senior pastor kita tentang Voice of God. Dan dua hal yang saya dapatkan, Voice of God atau suara Tuhan adalah bagaimana cara Tuhan mengkomunikasikan dirinya kepada kita supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat. Dan yang kedua, tugas kita sebagai umat Tuhan adalah mendengar suara Tuhan baik-baik, sehingga kita bisa menangkap setiap pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan atas kehidupan kita. Haleluya. Baik, kita akan memuji menyembah Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur bisa menginjak bulan Juni, Tuhan. Bulan di mana Engkau akan memperdengarkan suara-Mu buat umat-Mu. Biar kiranya di bulan ini kami dapat menangkap isi hati Tuhan. Kami memberikan telinga kami untuk bisa mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami kerjakan. Kami rindu Tuhan, bulan ini penuh dengan lawatan Allah, penuh dengan sukacita, dan hidup kami diubahkan. Tiba waktunya untuk kami bersama-sama memuji menyembah Engkau. Kami rindukan hadirat Tuhan nyata di tempat kami masing-masing, dan kami siap untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Mari saudara kita menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Yes, come on. Woo, come on. Nyalakan apimu saudara. Woo. Jiwa bebas terhempas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berarti sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya.
membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Mari saudara, tepuk tanganmu. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Katakan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Oh haleluya, naikkan pujian mujizat. Come on, yeah. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Come on, woo, haleluya, Jesus. Whoa. Come on, katakan oh 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 Come on yang di rumah, shout. Woo. Yes. Yes, Jesus. Woo. Thank you, God. Thank you, God. Woo. Wow, Jesus. God. Jesus, Lord. Woo. Roh Kudus membakar setiap kami. Oh God, naikkan pujian mujizat terjadi. One more time, Roh Kudus, katakan dengan iman. Roh Kudus membakar setiap kami. Yes God, naikkan pujian mujizat terjadi. Come on, woo. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Woo! Yes, Jesus. Woo! Oh God. Haleluya. Pujian yang luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik sekali lagi buat Tuhan. Woo. Amin. Amin. Baik, saudara-saudari, pujian yang luar biasa. Kita sudah memuji Tuhan, kita bernyanyi, bahkan kita sudah melompat buat Tuhan. Dan saatnya sekarang it's offering time. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, sebelum kita memberi, saya akan bagikan sedikit pengalaman, cerita yang saya mengerti tentang sebuah pemberian. Baik, beberapa waktu yang lalu, saya diutus sama atasan saya dari kantor. Jadi saya diutus ke satu kota dan di sana saya melakukan pekerjaan. Padahal di satu kota itu
sudah ada cabang dari kantor saya. Jadi sebenarnya sudah ada yang handle. Tapi karena pergerakan di sana lama, jadi kami dari Bandung diutus ke satu kota sana. Nah, jadi saya melakukan pekerjaan dan singkat cerita di sana ada masalah. Karena ada miskom. Kenapa kok dari Bandung diutus ke sana? Dan akhirnya kita kena masalah lah. Dan akhirnya aku ketakutan berdua sama temanku. Kita hubungin atasan kita. Gimana nih? Kok terjadi masalah kayak gini? Aku jadi nggak enak. Aku jadi ngerasa bersalah. Aku jadi ngerasa kayak aku nggak punya izin ke sini. Dan akhirnya pemimpin saya simple. Leader saya berkata, udah kamu lakukan aja pekerjaan kamu. Karena kalian berdua ada yang backup di sini. Kalian punya atasan. Dan saya akan membackup, mengcover kalian kalau ada apa-apa. Dan itu poin penting. Saya belajar bahwa ketika kita melakukan sebuah perintah, maka akan selalu ada jaminan di dalamnya. Amin. Dan saya lihat ada salah satu tokoh di Alkitab yang mirip dengan kisah saya. Mirip ya, nggak sama. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mau bacakan di Lukas 5 ayat 3 sampai 6. Di situ dikatakan, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Di sini dikatakan Tuhan menyuruh Simon bertolak lebih dalam selama dia 2 kali. Yesus bilang ke Simon 2 kali, di ayat ketiga dan di ayat yang keempat. Tapi Simon berkata, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Bukankah ini terjadi sama hidup kita, saudara-saudari? Ketika Tuhan katakan, beri segini. Padahal kita udah tahu berapa yang harus kita beri. Kita udah sisihkan sejak lama. Bahkan minggu kemarin kita udah tahu. Minggu depan kita mau kasih berapa kita udah tahu. Makanya Petrus bilang, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ini berasal dari pikiran, saudara. Pikiran kita. Kita takut untuk melakukan lebih ketika Tuhan perkatakan sesuatu buat hidup kita. Tapi ada sikap hati yang baik. Ada pertobatan yang cepat. Petrus katakan lagi, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Wow, sikap hati yang luar biasa. Tetapi karena engkau Yesus menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. So, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika hari ini kondisi gak sesuai dengan apa yang kita mau, tapi kita mulai punya hati yang benar, kita punya sikap hati yang taat sama Tuhan. Suara Tuhan, perintah Tuhan yang datang dalam kehidupan kita, kita harus meresponi dengan baik. Kita harus berkata, karena engkau Tuhan yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala. Karena engkau Tuhan yang menyuruhnya, aku akan memberi sesuai dengan apa yang kau mau, sesuai dengan apa yang kau perintahkan. Ketika hari ini aku harus memberi 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan apa yang ada padaku. Ketika engkau yang mengatakannya, aku akan melakukannya juga. Dan di ayat terakhir, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Katakan amin. So, ketika kita mulai menyikapi dengan baik, kita melakukan, kita mengeksekusi apa yang Tuhan perkatakan, apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberikan berkat yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan sehingga jala mereka mulai koyak. Wow, bahkan Tuhan memberikan kita berkat. Sampai bahkan kadang kita, waduh udah gak bisa kehandle lagi. Saking begitu melimpah mengalir dalam kehidupan kita. Dan di sini, poinnya Bapak Ibu yang saya tangkap adalah, responi suara Tuhan dengan baik. Ketika kita mulai menerima perkataan Tuhan, kita juga harus berani bertindak sesuai dengan perkataan Tuhan. Karena di mana ada perintah, selalu ada jaminan di dalamnya. Amin. So, Bapak Ibu, selamat memberi. Untuk saudara-saudari yang mau memberi, bisa melakukan via transfer. Dan untuk nomor rekening sudah tertera di layar Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan bagi saudara-saudari yang mempunyai saldo di GoPay,
juga bisa langsung meng-scan barcode yang sudah tertera di layar Bapak Ibu Saudara-saudari. Amin, sudah memberi? Baik, jika sudah memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini kami mengucap syukur buat segala apa yang ada dalam hidup kami. Apa yang kami punya Tuhan. Kami mengucap syukur buat suara-Mu yang datang dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ketika Engkau memerintahkan kami untuk kami memberi lebih. Untuk kami terus taat memberi Tuhan yang terbaik buat Engkau. Tuhan, kami percaya jala kami akan koyak ketika kami melakukan perintah-Mu. Berkat-berkat datang dalam hidup kami. Sesuatu yang belum pernah kami lihat Tuhan. Bahkan kami gak pernah duga-duga ketika kami memulai memberi yang terbaik, taat akan perintah-Mu. Kami percaya Engkau yang menjamin kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami bersuka cita karena kami memberi, karena ketaatan, karena suara Tuhan yang datang dalam hati kami. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebentar lagi kita mau menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari saudara, kita bangkit berdiri hari ini. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menghormati Tuhan hari ini. Dan biarlah hatimu terangkat buat Tuhan. Thank you Jesus. Dia terlebih rindu untuk memberkati umatnya, anak-anak pilihannya, sesuai yang terpanggil, yang dipilih olehnya. Tuhan hari ini mau melepaskan berkat sepenuh hatinya. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Yes, God. Come on, say it again. Katakan kembali. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you, be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. Come on, katakan amin. 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 Oh. Amin. 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 Mari saudara angkat tanganmu. Come on. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face upon you and give you peace. Come on, say amen. Oh God. Amen. 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 Oh, amen, Jesus. Amen. 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 Amen.
His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and their children and their children and their children. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. His presence go before you and behind you and within you, all around you and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. 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 Jesus, He is for you. He is for you. Come on. He is for you. He is for you. He is for you. Jesus. Amen. 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 Oh, you are for God. Yes, He is for you. Amen. Amen. Say it again. Amen, God. Amen. 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 Oh, amen. Amen. Yes, God. Amen. Amen. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor, come on, be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. Come on, may His presence go before you and behind you and beside you, all around you, within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. 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 Yeah. Amen. Oh. saudaraku, kita siapin hati kita semua. Kita ambil perjamuan kudus pagi hari ini. Kita buka firman Tuhan sebelumnya, saudaraku. Kitab Yohanes 6 ayat 54 sampai yang ke-56. Saya bacakan, saudara.
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Nah saudaraku, ketika kita mengambil perjamuan kudus saat ini, kita akan memperoleh hidup kekal bersama dengan Tuhan. Bukan cuma hidup yang kekal saudaraku, tapi saat kita di bumi, kita boleh mengalami yang namanya persekutuan, penyatuan dengan Tuhan. Dia di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan, maka percayalah, tidak yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang kau alami hari ini, apapun tantangan kita hari ini, kalau kita di dalam Tuhan, semua dapat terjadi. Mas saudaraku, kita angkat roti ini di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengangkat roti di hadapan Engkau. Inilah tubuhmu yang telah Kau persembahkan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, tubuhmu telah mengangkat segala dosa kami, sehingga kami boleh menerima segala kepenuhan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya hidup-Mu di dalamku. Oleh karena tubuh ini mempersatukan Engkau bersamaku. Kami percaya Tuhan, kami dikuatkan, kami dimampukan, dan ada kekuatan, ada semangat yang baru mengalir kehidupan kami. In the name of Jesus, mari kita makan saudara, kita pecahkan, kita makan dalam nama Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur ini yang melambangkan darah Yesus. Kami mengangkat anggur ini Tuhan, yang adalah lambang darah Yesus Kristus. Melalui darah-Mu kami dapat bersekutu, menyatu, merasakan kekuatan hikmat-Mu. Kami bisa merasakan Tuhan suara-Mu dalam hidup kami. Kembalikan segala kesaksian-Mu, setiap kerancangan-Mu, kehendak-Mu, pikiran-pikiran-Mu tumbuh dalam hidup kami. Kami percaya hidup kami dibersihkan, dan bukan kami lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Oleh iman kami sambut dari Yesus. Haleluya. Mari kita minum saudara. Be upon you and 1,000 generation, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, or around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you.
yang menjaga kami senantiasa. Sampai hari ini Tuhan, kami tahu bahwa Engkau gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Oh Tuhan, mau pagi, mau siang, mau malam Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu. Berkati setiap kami, biar kami semakin mengenal-Mu, semakin kami kuat dan kami percaya Tuhan, kami jadi alat Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami siap dengan firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Mari semua saudaraku, kita semua yang sepakat, kita semua yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Wow. Thank you Lord. Thank you Lord. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi semuanya. Saya percaya kita semua hari ini bersemangat dalam Tuhan. Amin. Nggak terasa kita sudah ada di pertengahan tahun Bapak Ibu sekalian. Di bulan Juni. Wow, tepat sekali pertengahan tahun bulan Juni 2020. Wow, nggak terasa kita menjalani tahun-tahun kita di dalam Tuhan hari ini. Amin. Penuh dengan misteri, penuh dengan kondisi-kondisi. Tapi yang satu hal yang kita nggak pernah lupakan bahwa Tuhan bersama dengan kita. Amin. Nah, itu sebabnya kita pun saudaraku ada di bulan yang baru dengan tema yang baru di bulan ini. Apa tema kita? Voice of God. Amin. Suara Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita belajar banyak hal tentang suara Tuhan. Sangat penting dalam kehidupan kita untuk bisa mengenal suara Tuhan. Yuk kita buka firman Tuhan di dalam kitab Keluaran 15 ayat 26. Dikatakan demikian. Firman-Nya, jikalau kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah saudaraku, bahwa kita menyadari bahwa suara Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Mari kita belajar sebentar tentang apa itu suara. Nah saudaraku, semua suara itu selalu mengidentifikasi tentang pribadi seseorang. Amin. Semua orang bersuara, tapi saudaraku percayalah bahwa kita tahu suara itu berbeda-beda. Karena suara itu ternyata mewakili kepribadian seseorang. Itu sebabnya suara Tuhan adalah pribadi Tuhan. Saya punya cerita, ketika waktu saya kecil saudaraku, saya ketika mendengar suara bapak saya mulai memanggil saya, dan saya tahu saudaraku, ternyata ketika bapak saya memanggil nama saya dan saya mendengarkan suaranya, maka tidak lama kemudian bapak saya muncul di depan wajah saya saudaraku. Nah demikian, di mana ada suara Tuhan, maka di situ pun ada pribadinya Tuhan. Amin. Itu sebabnya kita sangat menyadari kalau kita mendengar suara Tuhan, maka kita tahu kita akan semakin dekat dengan pribadinya Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, penting kita menyadari bahwa suara Tuhan itu membentuk masa depan kita semuanya. Kenapa saudaraku? Karena suara Tuhan itu terdiri dari perkataan. Suara itu ada kata-kata di dalamnya. Dan di dalam kata-kata itulah maka kita tahu itulah firman Tuhan. Nah saudaraku, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan oleh firman. Artinya bahwa semuanya yang ada di alam semesta ini hadir oleh karena adanya suara Tuhan. Sehingga saya percaya suara Tuhan itu membentuk segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Mazmur 29 ayat 3 sampai 9 dikatakan begini saudaraku. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Lebanon. Ia membuat gunung Lebanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng.
Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Wow, saudaraku. Nah, dari situ kita percaya, saudaraku, maka suara Tuhan selalu ada di dunia ini, saudaraku. Itu sebabnya kita nggak kaget ya ketika Yesus menghardik badai itu. Kenapa badai itu diam, saudaraku? Karena dia tahu suara inilah yang membentuk semuanya. Haleluya. Amin. So, segala sesuatu tercipta oleh suara Tuhan. Tidak ada yang ada di dunia ini tanpa suara. Coba saudaraku bayangkan manusia tanpa suara. Dan kita adalah produk dari suara Tuhan. Amin. Nah, saya percaya juga saudara, kesuksesan kita, masa depan kita, keberhasilan kita, itu sangat dipengaruhi dengan keberadaan suara dalam kehidupan kita. Saudaraku, bahwa setiap orang tua selalu akan mengajar anak-anaknya, akan selalu menyampaikan sesuatu kepada anak-anaknya. Melalui apa? Suara. Nah, suara itu jikalau anak-anaknya mendengar, maka anak-anak itu akan menjadi anaknya apa? Yang taat, yang baik, dan anak-anak itu akan sukses dan akan berhasil. Sebaliknya, tanpa adanya suara, maka anak-anak yang kita akan lihat adalah anak-anak penuh pemberontakan. Kenapa? Karena dia nggak pernah mendengar sebelumnya, tidak pernah tahu sebelumnya, tidak ada yang menyampaikan sebelumnya. Itu sebabnya saudaraku, tanpa adanya suara, jika orang mengabaikan suara, maka akan terjadi kekacauan dan kehancuran, kerusakan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita semuanya. Itu sebabnya suara Tuhan datang dalam kehidupan kita untuk mengarahkan hidup kita, untuk membuat hidup kita berhasil di masa depan. Amin, saudaraku. Nah, itu sebabnya mari kita belajar untuk menyadari tentang suara Tuhan. Semakin hari kita tahu suara Tuhan penting. Bahkan saudaraku, kalau kita baca di Alkitab, semua raja-raja, mereka semua menang karena dengan suara Tuhan. Betul nggak saudaraku? Tanpa suara Tuhan mereka nggak akan pernah bisa memenangkan apapun. Mungkin Anda dan saya pun juga sampai hari ini kita ada di dalam step seperti ini, saudaraku. Karena keberadaan suara Tuhan dalam kehidupan kita semua. Saya tidak dapat memungkiri suara Tuhanlah yang membuat saya berani untuk memasuki panggilan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Untuk saya tinggal di kota ini, untuk saya ada di Jatinangor, itu semua oleh karena suara Tuhan. Suara Tuhan datang dalam kehidupan saya, dan itu yang membuat saya mau melayani Tuhan, mau tinggal di atas kota ini. Nah, saudara, berarti suara Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita. Tidak ada satu manusia pun yang dapat mengabaikan kebutuhan akan suara Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan kita semua butuh suara Tuhan. Kita semua membutuhkan suaranya. Amin. Itu sebabnya saudaraku, Tuhan ingin mengkomunikasikan suaranya. Ya. Nah, suara itulah yang ingin disampaikan. Melalui suara itulah dia ingin menyampaikan, mengkomunikasikan dirinya. Melalui suara dia mau mengkomunikasikan tentang pribadinya. Di dalam Mazmur 32 ayat 8 dikatakan, saudaraku, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Suara Tuhan merupakan sarana untuk dia dapat mengkomunikasikan pribadinya ke dalam kehidupan kita. Hal-hal yang sudah ada, yang akan datang, semuanya akan diceritakannya dalam kehidupan kita. Bukan cuma itu saja saudaraku, tapi dia juga ingin memberitahukan, mengkomunikasikan, menceritakan kepada kita bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita memahami, bagaimana cara kita menangkap, mengerti sesuatu. Saudaraku, itu sebabnya penting untuk kita bisa baik-baik memiliki suara Tuhan dalam kehidupan kita. Karena
dia ingin mengkomunikasikan dirinya melalui suaranya. Haleluya. Amen. Makanya saudaraku, kita dapat mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memperhatikan suara Tuhan baik-baik. Nah, untuk dia mengkomunikasikan, dia bertujuan dalam mengkomunikasikan. Pertama, untuk mengekspresikan. Komunikasi yang dilepaskannya bertujuan pertama untuk mengekspresikan, mengungkapkan. Jadi suara Tuhan itu merupakan bentuk dari komunikasi, untuk ekspresi daripada apa yang ada di dalam dirinya. Suara Tuhan datang untuk memberikan ekspresi atau ungkapan kepada setiap orang agar dapat merasakan dan mengalami. Jadi suara Tuhan datang dalam kehidupan kita, ya, supaya kita bisa merasakan dan mengalami hal-hal yang ada di dalam diri Allah. Matius 3 ayat 17 dikatakan begini, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, saudaraku, Bapak pun mengekspresikan, memperkenalkan anaknya. Begitu bangga Bapa kepada Yesus, inilah anakku yang kukasihi. Nah, saudaraku, suara Tuhan itu sebuah ekspresi ungkapan untuk memberikan apresiasi buat kehidupan Anda dan saya. Makanya kalau kita mendengar suara Tuhan, maka engkau akan merasa bahwa engkau itu dihargai, engkau itu dikasih, engkau itu diterima. Saya punya kebiasaan sama anak-anak saya dan istri saya punya kebiasaan. Kalau mereka mau tidur, kami selalu berkata, good night, I love you nak, I love you Samuel, I love you Petra, I love you Zeko. Kami selalu berkata, kami mengasihi, kami mengasihi mereka. Dan sehingga waktu mereka tidur, biarlah itu mereka bawa di dalam diri mereka. Suara saya sebagai orang tua itu masuk ke dalam diri dia. Dan dia bisa mengalami dan merasakan betapa saya dan istri mengasihi mereka. Amin. Demikianlah suara Tuhan untuk bisa mengekspresikan dan mengungkapkan apa yang ada di dalam dirinya. Nah, saudaraku, yang kedua, suara Tuhan juga untuk mengajarkan kita. Mengajarkan, suara Tuhan datang untuk memberikan sebuah pengajaran di dalam kehidupan kita. Agar kita dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi pikiran Tuhan. Nah, di sini kita akan banyak diajarkan bagaimana cara kita hidup di dunia ini. Agar kita berhasil, agar kita berkenan sama Tuhan, agar kita menyenangkan Tuhan. Nah, suara-suara Tuhan yang datang dalam kehidupan kita itu bertujuan untuk bisa mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk memiliki kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Bagaimana kita bersikap yang baik, bagaimana kita bertindak dengan benar, bagaimana kita memiliki perbuatan-perbuatan yang berkenan sama Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan akan ajarkan melalui suaranya. Ya, Dia akan mengajarkan kita bagaimana kita melayani, bagaimana kita menghormati. Amin, saudaraku. Saya percaya kita semua, Bapak Ibu, orang-orang tua di sini, pasti suara Anda selalu ingin mengajar anak-anak Anda, bukan? Suara kita dibutuhkan oleh anak-anak kita. Kenapa? Karena untuk mengajar mereka. Saya percaya kita gak akan pernah melepaskan satu jam pun suara kita untuk kita lepaskan bagi anak-anak kita. Kenapa, saudaraku? Penting untuk membentuk hidup mereka, untuk mengajarkan mereka supaya mereka tahu bagaimana seharusnya mereka hidup. Mereka gak boleh serampangan, mereka gak jadi anak yang sembarangan karena ada suara yang mengajarkannya. Soalnya kalau ada suara Tuhan datang dalam kehidupan kita, itu suara untuk mengajar Anda dan saya. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku, untuk memperingatkan kita. Suara Tuhan dikomunikasikan kepada kita untuk memperingatkan kita. 2 Petrus 2 ayat 16 dikatakan, tapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya. Sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Nah, saudaraku, suara Tuhan kadang datang dalam kehidupan kita untuk memberikan sebuah peringatan atas apa yang sudah kita tahu. Ya, percaya kita semua adalah orang-orang yang kadang-kadang bukannya tidak tahu tentang suara Tuhan, kebenaran, hal yang baik, hal yang benar. Tapi saudaraku, kadang-kadang ada hal-hal yang
Kadang kita ingin coba, kadang kita ingin mengungkapkan kebebasan kita, mengungkapkan kehendak kita sendiri. Nah, kadang kita tidak sadar, suara Tuhan datang untuk memberikan kita peringatan agar setiap manusia menetapkan batasan-batasan sehingga terhindar dari kesalahan dan pelanggaran. Minggu yang lalu Pastor Cika bagi tentang boundaries. Amin saudaraku. Nah, berarti saudaraku, peringatan-peringatan itu datang ke depan kita untuk menolong kita agar kita nggak jatuh, agar kita nggak salah langkah. Mungkin beberapa di antara kita pernah dengar suara orang tua kita bilang, suara orang tua kita bukan? Dan kadang-kadang suaranya agak tinggi. Jangan, kok kamu ke sana? Jangan, bahaya. Selalu ada suara-suara yang memberikan peringatan. Demikian suara Tuhan juga datang dalam kehidupan kita untuk memberikan kita peringatan agar kita tidak sembarangan, agar kita nggak salah melangkah. Nah, sama seperti apa yang terjadi sama Bileam, nabi ini saudaraku, bahkan dikatakan Tuhan bisa memakai keledai beban yang bisa berbicara, bersuara. Wow, dahsyat. Ya, saya tidak tahu berapa banyak kadang-kadang kita tidak sadar, ya Tuhan berbicara kepada kita. Mungkin melalui sebuah kejadian, mungkin melalui sebuah nasihat, mungkin melalui orang-orang di luar sana yang kita mungkin gak kenal. Mungkin bahkan orang-orang yang kita kenal, sahabat-sahabat Anda, mentor Anda, bapak rohani, kakak rohani Anda, bahkan orang tua Anda sendiri. Menyampaikan sesuatu peringatan buat kita semuanya. Kadang-kadang ada suara gemuruh juga, kadang-kadang alam juga bisa berbicara untuk mengingatkan kita Tuhan itu dahsyat. Untuk mengingatkan, menjagai anaknya, dia gunakan semuanya untuk mewakili suara Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Kadang-kadang kita juga manusia yang suka bernegosiasi. Saya percaya semua kita kadang-kadang sadar nggak sadar kita ingin mengambil jalan kita sendiri. Kita kadang-kadang ingin memaksa kehendak kita sendiri. Tapi kadang kita sadarnya ketika ada peringatan-peringatan dalam kehidupan kita. Nah saudaraku, itulah suara Tuhan. Dikomunikasikan untuk mengungkapkan, untuk mengajarkan, untuk memperingatkan kita. Dia mengkomunikasikan, luar biasa. Saya renungkan, saudaraku, firman Tuhan ini semuanya. Wow, dia benar-benar telah jauh-jauh hari mau mengkomunikasikan dirinya kepada kita semuanya. Supaya kita mengenal siapa Tuhan. Haleluya. Itu saudaraku, jangan kehilangan suara Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Dan sebabnya, karena dia mengkomunikasikan, Allah itu gak pernah berhenti berbicara, saudaraku. Sama saya dan istri saya sebagai orang tua tidak pernah berhenti untuk bersuara. Gak pernah. Betul? Saya percaya juga Bapak Ibu yang di rumah juga gak pernah berhenti bukan bersuara, betul? Gak mungkin berhenti. Demikian Tuhan pun gak pernah berhenti untuk bersuara. Dia akan terus bersuara sama kita, kepada kita semuanya. Nah itu sebabnya, karena Tuhan itu selalu mengkomunikasikan dirinya, menyuarakan dirinya kepada kita. Ada baiknya kita juga belajar mendengarkan suara Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 22 dikatakan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah, saudaraku, tidak ada cara lain untuk bisa menangkap suara selain dengan telinga. Itu sebabnya kita butuh telinga mendengar. Bukan cuma telinga, tapi telinga yang mendengar. Itu kunci untuk kita menangkap suara Tuhan. Karena suara itu membutuhkan telinga untuk menangkapnya. Karena kalau telinga itu gak menangkap, maka sia-sialah semua suara. Haleluya. Sia-sialah kita orang tua menyampaikan suara kita, melepaskan suara kita, jikalau
anak-anak kita tidak mendengarkannya. Saul berpikir membawa korban itu lebih penting daripada mendengarkan. Kenapa saudaraku? Karena ada yang tidak dimengerti oleh Saul saat itu. Apa itu? Ini. Karena pendengaran akan mengubah suara menjadi iman. Dahsyat saudaraku. Kalau kita mampu mendengar suara Tuhan, kalau kita mampu menangkap suara Tuhan, maka suara itu akan berubah menjadi iman di dalam diri Anda dan saya. Wow. Nah, bukankah kalau kita sudah mendengar baik-baik dan iman timbul di hati kita, bukankah kita mampu untuk mengerjakan semuanya? Bukankah dengan iman kita mampu berkorban? Bukankah dengan iman kita berani untuk melakukan apa saja? Bukankah dengan iman kita mau mempersembahkan yang terbaik dalam Tuhan? Karena pendengaran Saul tidak baik. Ya, sehingga dia berpikir, Tuhan, aku sudah musnahkan, tapi lembu, kambing domba ini, yang tambun-tambun ini baik, sayang. Amin saudaraku. Terlalu banyak kadang-kadang kita selalu berpikir seakan-akan korban itu melebihi pendengaran. Pendengaran pertama, Anda gak bisa memberikan sebuah korban yang terbaik kalau Anda gak mampu mendengarkan dengan baik. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku, bagaimana kita bisa punya pendengaran yang baik. Ini penting banget untuk kita belajar pagi hari ini. Mau punya pendengaran yang baik. Karena kalau kita mendengar, kita punya iman. Tapi kalau pendengaran kita gak baik, iman itu tidak timbul dalam kehidupan kita. Yang pertama, ya, kan kita semua tahu dong, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jelas, iman hanya timbul kalau kita mampu mendengar. Nah sekarang bagaimana cara kita mendengar agar kita nggak kehilangan suara Tuhan? Pertama, berikan perhatian. Attention, give attention, memberikan perhatian. Lukas 8 ayat 18 firman Tuhan bilang begini saudaraku, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Cara kita mendengar, bukan pendengaran doang, caranya. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang dianggap ada padanya. Wow, apa maksud firman ini? Dengar, baik-baik, perhatian baik-baik. Ayat ini berkata gini, karena siapa yang mempunyai, yang memperhatikan, yang memberikan attention di dalam pendengarannya, maka dia akan diberi kesempatan untuk mendengar yang lebih baik. Jadi ada to be continue, karena dia nggak kehilangan apa yang sudah didengarnya. Haleluya. Tapi kalau caranya mendengarnya setengah-setengah, tidak diperhatikan, tidak sungguh-sungguh mengamati, memberikan attention, maka segala sesuatu yang telah dia dengar, oleh karena banyak nggak jelas, banyak nggak clear, apa tadi saudaraku? Dia lupa dan hilang. Itu sebabnya diambil daripadanya. Haleluya. Jadi kalau kita mau memperhatikan, maka apa yang ada padamu, yang sudah engkau dengar, akan berlanjut Bapak Ibu sekalian. Anda anak-anak muda, perhatikan cara mendengar, supaya engkau mampu mendengar berikutnya dari suara Tuhan. Haleluya. Saya catat ini saudaraku. Perhatian menentukan kualitas dari pendengaran kita. Kalau kita mampu memperhatikan, maka kualitas
dari pendengaran, dari suara yang engkau tangkap itu semakin berkualitas. Haleluya. Makanya kita semua belajar memberikan attention, memberikan perhatian yang serius waktu kita mendengar suara Tuhan. Amin. Nah, itu sebabnya kalau kita memberi perhatian, kita perlu memberikan waktu yang cukup. Haleluya. Nggak mungkin saudaraku, Anda mendengar tidak menyediakan waktu khusus. Nah, mari kita buka firman Tuhan ini. Luar biasa saudaraku. Come on. Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Haleluya. Amin saudaraku. Tidak akan pernah diambil. Kenapa? Karena Maria memberikan waktu. Kadang-kadang berapa banyak kita saudaraku enggak memberikan waktu untuk mendengar. Dari mana kita tahu? Waktu Anda dengar, Anda bermain handphone. Waktu Anda dengar, Anda mulai berpikir yang lain. Waktu Anda mendengar, Anda mengerjakan lain. Itu Anda tidak menyediakan waktu. Dan itulah yang membuat kita namanya tidak attention. Kalau kita benar-benar menyediakan waktu, Anda pasti mampu menangkapnya. Amin. Anda nggak akan terburu. Orang yang memberi waktu nggak terburu-buru. Mau ada kerjaan, aku mau ada tugas. Akhirnya apa? Apa yang engkau dengar menjadi tidak berkualitas. Karena waktunya mepet sedikit. Dan kita mulai terburu-buru, tergesa-gesa dengan banyak hal yang akan kita kerjakan. Amin. Mari kita semuanya belajar untuk memberikan attention. Haleluya. Amin. Nah kenapa? Mendengar juga saudaraku. Kalau kita memberikan attention, maka kita memberikan sebuah pilihan terbaik. Mendengar adalah suatu pilihan yang terbaik. Gak akan pernah diambil daripadamu. Kalau engkau mampu mendengar, engkau akan mampu memiliki pilihan. Bukankah ini bebas, bukan saudaraku? Anda mau handphone, Anda mau ngerjain yang lain. Anda pilih apa? Kalau Anda memilih untuk mau mendengarkan, pendengaran akan menghasilkan iman. Dan iman itu tidak akan pernah meninggalkan hidup Anda dan saya. Orang yang mampu mendengar, dia akan membawa suara itu kemanapun dia pergi. Haleluya. Yang kedua, respon. Ya, kalau kita ingin punya pendengar yang baik, maka kita perlu dengan respon. Lukas 7 ayat 29-30 dikatakan, seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para mengucapkan, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat menolak. Jadi ada yang mengakui, ada yang menolak. Maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Respon menunjukkan persetujuan atau kesepakatan terhadap apa yang didengarkan. Di respon itu merupakan hasil dari persetujuan kita. Engkau dengar, nah engkau mulai olah tuh. Kamu setuju gak? Haleluya. Kalau engkau gak setuju, maka dia akan mantul. Kenapa? Gak bisa dipungkiri. Kita sudah dewasa saudaraku. Kita semua punya prinsip, kita punya pemahaman, kita punya pengertian, kita punya kepercayaan, kita punya pengalaman. Dan kadang-kadang itu semua menjadi sebuah argumentasi yang kita gunakan untuk merespon suara Tuhan. Haleluya saudaraku. Itu sebabnya respon menentukan durasi atau lamanya suara Tuhan tinggal di dalam diri kita. Haleluya. Kalau responmu baik, maka suara itu akan semakin lama tinggal dalam hidup Anda dan saya. Bukan cuma tinggal lama, tapi dia akan menyatu dengan hidup Anda dan saya. Wow. Menyatu. Kalau menyatu, artinya suara itu akan menjadi hidup kita dan juga menjadi suara kita. Amin. Itu sebabnya jika engkau ingin merespon baik, engkau harus memberikan ruang di hatimu.
Tadi kalau attention engkau memberikan waktu. Kalau respon engkau memberi ruang untuk menerimanya, untuk mempercayainya, agar suara Tuhan tinggal dalam hidupmu. Sehingga engkau gak perlu mendebatkan, engkau hanya perlu menerima saja. Haleluya. Nah, saya rindu saudaraku, kita semua menjadi pribadi-pribadi yang tidak kehilangan suara Tuhan. Pendengaran kita benar-benar kita gunakan sebaik mungkin. Berikan perhatian, berikan waktu. Mari saudaraku, respon dengan baik dan buka ruang dalam hatimu. Izinkan perkataan Tuhan, suara Tuhan, walaupun kadang-kadang bertentangan dengan pikiran kita, walaupun kadang-kadang bertentangan dengan tujuan hidup kita. Hei, suara Tuhan itu perlu kita percaya. Kalau dia memperoleh tempat di hatimu, maka engkau akan memperoleh iman dalam Tuhan. Amin saudaraku. Kita butuh suara Tuhan, karena suara Tuhan akan membawa kita ke masa depan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita ambil waktu sebentar Bapak Ibu sekalian. Saya tidak tahu selama ini bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Dan saya tahu cuma satu, Tuhan tidak pernah berhenti berbicara dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah berhenti berbicara. Suaranya selalu ada. Pagi, siang, malam, bahkan ketika engkau tidur pun dia selalu bersuara. Tapi kadang-kadang pendengaran kita yang tidak cukup baik untuk menangkapnya. Dan respon kita kadang begitu jelek. Menganggap itu enggak penting. Nah saudaraku, hari ini buka hatimu dan berkata, Tuhan, suaramu penting dalam hidupku. Kalau suaramu membentuk langit dan bumi, menjadikan segala alam semesta, Tuhan, masakan aku tidak merespon suaramu? Masakan suaramu tidak menetap dalam hidupku? Dan hari ini Tuhan, aku tidak mau kehilangan kesempatan. Aku mau merespon, aku mau memberi attention kepada suara Tuhan. Mari saudara buka hatimu. Siapapun engkau hari ini yang mau berkata, Tuhan, aku mau suaramu, aku mau mendengar. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu di tempat dimanapun kau berada hari ini. Bapakku berdoa buat anak-anakmu. Tuhan, biarkan umatmu mendengar suaramu. Tuhan, biar suaramu itu menjadi iman dalam hidup kami. Dan kami dibangkitkan, kami dibangun di dalam iman bersama dengan suara Tuhan. Memberkati mereka, memberkati hidup mereka. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Terima anugerah Tuhan dan dengarkan suara Tuhan baik-baik dalam hidupmu. Dia akan terus berkata-kata dalam hidupmu. Dia gak akan meninggalkan engkau. Suaranya akan datang terus dalam hidupmu. Mulailah dengarkan baik-baik. In the name of Jesus. Haleluya. Yes, God. Amen, Lord. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, or around you, and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming, and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 yes God. Say
Lord. Suaramu yang membuat kami bertumbuh. Suaramu yang membuat kami maju. Suara yang membuat kami kuat. Suara yang membuat kami berani. Terima kasih Tuhan buat suara yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk bertumbuh bersama dengan Engkau. Mari saudaraku angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Diberkati hidupmu. Diberkati setiap pendengaranmu. Agar engkau mampu mendengar suara Tuhan dengan baik-baik. Engkau mampu merespon dan memberikan perhatian akan suara Tuhan. Tuhan ada bersama dengan engkau. Diberkati hidupmu. Diberkati orang tuamu, saudara-saudaramu, ayahmu, ibumu. Diberkati suamimu, istrimu. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkati usaha bisnismu. Diberkati sekolahmu, kuliahmu. Diberkati pelayananmu. Diberkati segala sesuatu yang sedang engkau kerjakan. Diberkati waktu engkau duduk, waktu engkau berjalan, waktu engkau masuk, waktu engkau keluar. Diberkatilah engkau senantiasa. Diberkati engkau di dalam segala hal yang sedang kau rancangkan. Karena Tuhan mempromosikanmu dan mengangkat engkau untuk memuliakan nama Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Jesus. Oh Lord, thank you Lord. Kau ajaib Tuhan. Amin. Diberkati Bapak Ibu sekalian. So, saya percaya kita semua diberkati Tuhan.